Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia di dalam kehidupan di dunia ini seluruhnya hanya untuk menginginkan satu kata, yakni kebahagiaan. Setiap manusia, yang kaya maupun yang miskin, yang tua maupun yang muda, mereka yang berpangkat maupun mereka yang rakyat jelata, seluruhnya menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Maka setiap orang mencarinya. Setiap orang menggelutinya, di mana letak kebahagiaan yang sedang mereka cari. Ada di antara mereka yang menyangka kebahagiaan terletak banyaknya harta yang mereka kumpulkan. Ada di antara mereka yang menyangka kebahagiaan adalah ketika mereka mendapatkan jabatan yang tertinggi. Ada di antara mereka yang menyatakan kebahagiaan adalah tatkala seseorang bergelimang dengan kesempatan, ketenaran, kesehatan yang mereka miliki. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya kebahagiaan yang sebenarnya sebagaimana yang kita ketahui adalah tidak adanya seseorang melainkan dia senantiasa bergelimang dengan ketenangan dan ketentraman di dalam jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa seseorang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan di dalam hidupnya. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui hakikat kebahagiaan yang sebenarnya di dalam hidup kita adalah tatkala kita melakukan amalan-amalan kebaikan yang didasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dikatakan amalan soleh, melainkan amalan tersebut adalah amalan yang didasarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Tatkala seseorang mendapatkan kekayaan, maka bagaimana dia mendapatkan kekayaan tersebut? Akan tetapi kekayaan tersebut dia dapatkan dengan ketenangan, ketentraman jiwanya. Tatkala seseorang mendapatkan pangkat dan jabatan, maka dia mendapatkan pangkat dan jabatannya adalah dengan ketenangan dan ketentraman di dalam hidupnya. Tatkala seseorang memiliki kesempatan dan kesehatan, maka bagaimana dia memiliki kesempatan dan kesehatan yang mengakibatkan dia memiliki jiwa yang tenang, hati yang tentram. Inilah hakikat kebahagiaan yang dicari oleh setiap manusia. Maka bagaimana kita mengawali hidup kita? Pagi yang kita mulai, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala memulai hidupnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun kita, kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan salat subuh, salat fardu yang diwajibkan atas setiap kita. Maka sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa seseorang melakukan salat subuh, maka dia di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagia dan betapa barokahnya hidup seseorang ketika seseorang itu memulai hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salat subuh secara berjamaah. Barang siapa yang melakukan salat subuh secara berjamaah, maka orang tersebut mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya hidup manusia tatkala dia di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana harinya dimulai dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan soleh yang menjadikan seseorang hidup dalam bahagia. Sesudah itu kita melakukan aktivitas yang ada. Sebelumnya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memulai hari kita. Kita membaca ayat kursi sesudah kita sholat subuh. Kita membaca Al-Ikhlas 3 kali. Kita membaca Al-Falaq 3 kali. Kita membaca An-Nas 3 kali. Barang siapa membaca surat-surat ini
setiap pagi dan sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dari seluruh gangguan jahat, baik makhluk yang nampak maupun yang tidak nampak, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Kebahagiaan macam apa lagi yang dicari oleh manusia kalau seandainya dia telah mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Maka inilah hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Seseorang memulai hidupnya dalam rangka beraktivitas, beribadah dan melakukan amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hatinya tentram, jiwanya tenang, dan inilah hakikat kebahagiaan manusia yang ada. Kekayaan, harta, pangkat, ketenaran adalah faktor-faktor pelengkap di dalam kebahagiaan. Akan tetapi itu bukan hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Hakikat kebahagiaan kita yang sebenarnya adalah tatkala kita memiliki semua perkara, faktor pelengkap di dalam hidup kita dengan ketenangan jiwa, ketentraman hati yang ada, maka inilah hakikat kebahagiaan yang sebenarnya yang kita miliki. Sehingga bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, bahasanya kalau seandainya manusia, kebahagiaan manusia diukur sejauh mana dia menjadikan tujuan hidupnya adalah akhiratnya, bukan perkara dunianya. Dunia adalah sebagai faktor pelengkap, bukan faktor utama. Dan akhirat adalah merupakan tujuan hakikat kebahagiaan manusia sebenarnya sudah kehidupan di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammuh." Barang siapa seseorang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, ja'alallahul faqra baina ainaihi, Allah akan jadikan kefakiran ada di depan matanya. Wa farraqa lahu samlah, dan Allah porak-porandakan seluruh perkara urusan kehidupannya. Walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia tidak dapat atau tidak datang kepada dirinya melainkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mencari dunia sebagai faktor kebahagiaan pokok di dalam hidupnya. Maka barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan pokok di dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagaimana lewat lisan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran, kemiskinan ada di depan matanya, walaupun dia bergelimang dengan pangkat, jabatan, dan kekayaan yang dimilikinya. Akan tetapi ketenangan jiwa, ketentraman hati tidak mereka dapatkan. Karena apa? Kefakiran dan kemiskinan senantiasa ada di depan matanya. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang tersebut urusan perkara dunianya adalah perkara yang susah, porak-poranda, berpecah belah di dalam perkara hidupnya. Susah ketika menghadapi hidupnya. Kemudian yang ketiga, orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka orang tersebut adalah orang yang tidak akan datang perkara dunia melainkan perkara yang sudah menjadi ketetapan bagian dari dirinya. Inilah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Sedangkan di sana Rasulullah SAW menyebutkan, di sana ada manusia yang utama yang mencari kebahagiaan adalah akhirat tujuannya. Wa man kanatil akhirah hammuh, dan barang siapa seseorang yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, ja'alallahul ghina fi qalbihi, Allah akan jadikan kekayaan ada di dalam hatinya. Ketenangan jiwa, ketentraman hati, kekayaan ada di dalam hati. Setiap manusia yang mencari kebahagiaan, akhirat sebagai tujuannya, dan dunia hanya faktor pelengkapnya. Kemudian yang kedua, wa jama'alahu samlah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh perkaranya adalah mudah. Perkara dalam hidupnya dikumpulkan Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perkara kebahagiaan di dalam hidup akhiratnya. Kemudian yang ketiga, wa kanatid dunya atat wa hiya raghimah, dan bahwasanya dunia itu datang kepadanya dengan mudahnya ada di bawah telapak kakinya. Inilah orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan barang siapa seseorang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekayaan ada dalam jiwanya. Hatinya tentram, jiwanya tenang. Kemudian Allah akan permudah seluruh urusan hidupnya. Kemudian yang ketiga, dunia itu akan datang kepada orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, akan datang dengan mudahnya di bawah telapak kakinya. Maka inilah perkara yang telah kita ketahui bahasanya, silahkan kita memilih. Silahkan kita memilih mana yang paling baik bagi kita. Apakah kita akan mencari hakikat kebahagiaan yang sebenarnya, ataukah kita akan mencari hakikat kebahagiaan yang semu.
Tatkala kita mencari hakikat kebahagiaan yang semu, maka alangkah ruginya manusia karena dia tidak mendapatkan hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Tatkala seseorang memilih hakikat kebahagiaan yang sebenarnya, menjadikan hidupnya sebagai tujuan dalam hidupnya dalam rangka beribadah dan beramal soleh, dan akhirat sebagai tujuan segalanya, inilah hakikat kebahagiaan sebenarnya yang dimiliki oleh manusia. Maka tidak ada lain bagaimana kita mengisi kebahagiaan di dalam hidup kita, menjadikan kebahagiaan kita sebagai tujuan yang sebenarnya dalam kehidupan kita adalah dalam rangka mendapatkan kebahagiaan dunia dengan beriman, dengan beribadah, beramal soleh. Seluruh aktivitas yang kita lakukan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, maka seluruhnya dalam rangka beribadah dan beramal soleh, beramal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kita memiliki tujuan hakikat yang sebenarnya, hidup kita adalah hidup untuk akhirat. Karena hidup akhirat adalah hidup kebahagiaan kekal abadi ketika seseorang akan menginjakkan kakinya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.